Munculnya sejumlah aksi massa yang berujung kericuhan dan pelanggaran hukum yang digawangi oleh organisasi kemasyarakatan membuat pemerintah berencana untuk melakukan revisi Undang-Undang Ormas. Pemerintah berencana memasukkan klausul yang mempersulit pembentukan ormas, pemberian sanksi atau bahkan pembubaran organisasi dalam Undang-Undang Ormas kali ini. Pemerintah Indonesia melalui Menteri Dalam Negeri Cahyokumolo menyatakan berencana melakukan revisi Undang-Undang Organisasi Masyarakat. Wacana pengajuan RUU Ormas ini berawal dari mudahnya masyarakat membentuk ormas yang dikhawatirkan membelot dari asas Pancasila. Hingga kini ada lebih dari 250.000 ormas yang tumbuh dan berkembang di tengah masyarakat. Jumlah itu belum termasuk sejumlah ormas yang tidak terdaftar. Rencananya, revisi Undang-Undang Ormas ini akan diajukan setelah DPR selesai membahas RUU Penyelenggaraan Pemilu dan MD3. Tentunya akan ada langkah-langkah secara cepat untuk menyelesaikan seandainya ada ormas yang sudah lantang ya, menantang saya anti Pancasila, ya silakan pergi dari Indonesia. Seperti kata pepatah, tak ada asap kalau tak ada api. Langkah revisi tersebut diambil setelah memperhatikan sejumlah aksi yang terjadi di Indonesia dewasa ini yang digawangi oleh ormas. Yang terbaru adalah pembubaran Kebaktian Kebangunan Rohani atau KKR di Sabuga, Bandung pada 6 Desember lalu oleh ormas yang mengatasnamakan Pembela Ahlus Sunnah. Menurut Kepala Bidang Humas Polda Jawa Barat Kombes Pol Yusri Yunus, insiden itu dipicu oleh kesalahpahaman antara panitia KKR dan ormas. Permasalahan di Sabuga memang ada sedikit miss antara ormas yang ada dengan pihak panitia dari KKR. Untuk awal pagi memang siang itu sudah terlaksana dengan baik, tapi untuk jadwal yang malamnya itu memang ada satu prosedur perizinan yang memang masih kurang. Adapun Wali Kota Bandung Ridwan Kamil menegaskan kegiatan keagamaan tidak memerlukan izin dan pembubaran KKR di Sabuga dianggap melanggar hukum. Kegiatan beribadah itu tidak perlu pakai izin, cukup dengan surat pemberitahuan. Ya, jadi kalau ada yang menyatakan bahwa harus pakai izin-izin itu tidak betul. Yang dimanapun juga ini harus ditegaskan ya. Jadi hak beribadah itu dilindungi oleh undang-undang dan bentuknya cukup surat pemberitahuan kepada kepolisian kira-kira. Sementara itu, setelah dilakukan pemeriksaan, ternyata ormas yang beraksi tidak terdaftar di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Pasal 5 Undang-Undang Ormas menyebut, pembentukan sebuah organisasi masyarakat seharusnya mampu meningkatkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat, mengembangkan kesetiakawanan sosial dan toleransi dalam kehidupan bermasyarakat, guna memperkuat kesatuan dan persatuan bangsa. Namun yang terjadi, tindakan ormas membuka peluang adanya gesekan karena perbedaan. Padahal, Indonesia adalah negara yang berdasarkan Pancasila. Suci Bancin, CNN Indonesia. Ya, dari data Kementerian Dalam Negeri, lebih dari 250.000 organisasi kemasyarakatan atau ormas hidup dan beraktivitas di negara ini. Kemudahan syarat mendirikan membuat ormas bagaikan cendawan di musim hujan. Namun pada praktiknya banyak ormas yang melakukan pelanggaran aturan serta anti Pancasila, namun tidak bisa ditindak atau dibubarkan. Paling tidak mereka mengatakan sulit. Revisi Undang-Undang Ormas diperkirakan bisa jadi solusi untuk mengantisipasi kericuhan ataupun kegaduhan akibat aksi kebablasan ormas ini. Namun sudah sedemikian urgenkah revisi tersebut? Kami akan mengulasnya bersama narasumber yang melalui sambungan telepon. Ada Yandri Susanto yang merupakan anggota Komisi 2 dari fraksi Partai Amanat Nasional. Pak Yandri, selamat malam. Selamat malam, Bung Indra. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dan juga melalui sambungan telepon Direktur Ormas, Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri, Laude Ahmad. Selamat malam, Pak Laude. Selamat malam, Bung Indra. Baik, Pak Laude bisa dijelaskan terlebih dahulu, Pak. Ini gambarannya seperti apa, rencananya bagaimana, dan sudah sampai mana, Pak, rencana revisi Undang-Undang Ormas ini? Baik, terima kasih. Jadi pada prinsipnya pemerintah itu akan menempuh langkah-langkah antisipatif untuk menyiapkan, melengkapi instrumen-instrumen regulasi yang sudah ada, atau dengan menyikapi perkembangan kondisi negara kita hari ini. Dan ini kita sudah ambil langkah-langkah ya, dengan mengundang pertemuan pada level pemerintahan, lintas kementerian lembaga, gitu,
Kemudian juga ke depan kita akan bentukkan tim ini untuk lebih jauh membahas langkah-langkah ini ke depan. Kita akan mengundang para pihak juga, unsur-unsur dari masyarakat begitu, tentang rencana untuk melakukan review terhadap kebijakan ini. Baik, dengan kementerian lembaga, lintas kementerian lembaga itu apa aja Pak? Siapa saja yang kementerian mana saja yang diajak bergabung juga untuk tentu akan terkoordinasi dengan Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Koordinator Bidang Polhukam, kemudian dari beberapa kementerian negara terkait, Kementerian Sekretariat Negara, begitu, kemudian ada dari unsur kepolisian juga, gitu, dan unsur intelijen, semua unsur yang dibutuhkan tentunya dalam lebih komprehensifnya penyusunan kebijakan kita. Dasarnya apa sih Pak tiba-tiba kemudian ingin melakukan revisi undang-undang ormas ini Pak? Artinya mengapa kemudian sekarang ini? Saya pikir begini, kan kondisi kita ini kan dinamis begitu ya. Tentu pemerintah selalu harus antisipatif melihat perkembangan kondisi sosial masyarakat. Hari ini kita sudah punya memang Undang-Undang 17/2013. Terkait dengan itu kita akan melihat identifikasi perkembangan masyarakat apa dengan regulasi hari ini itu sudah memadai atau ternyata mungkin masih ada yang harus disempurnakan begitu dalam perjalanannya begitu, sehingga nanti juga masyarakat merasa dengan adanya regulasi ke depan itu dia dengan kebebasan untuk beraspirasi begitu juga tetap terlindungi, namun sebagian juga masyarakat juga akan tetap terayomi dengan adanya regulasi yang memadai, sehingga semuanya berjalan seimbang. Gitu. Oke, jadi ini bukan karena beberapa peristiwa terakhir ini yang kemudian mungkin sejumlah ormas lebih mendominasi, bahkan mungkin pemerintah terkesan terdikte begitu ya Pak? Tidak demikian. Tentu kita akan melihat perkembangan. Pemerintah kan secara kontinu ya selalu melakukan pemantauan, melakukan monitoring terhadap perkembangan masyarakat tadi, termasuk dalam organisasi kemasyarakatan itu. Nah, dalam perkembangannya kita melihat begitu apa-apa yang dibutuhkan kira-kira sehingga nanti semuanya tetap berjalan sesuai dengan tujuannya dalam konteks ormas, tetap berjalan sesuai dengan tujuan masyarakat mendirikan ormas itu misalnya. Baik, saya ke Pak Yandri. Pak Yandri, Komisi 2 melihatnya seperti apa nih Pak Yandri, rencana revisi undang-undang ormas ini? Se-urgent itukah Pak menurut Anda? Yang jelas Bung Indra, umur dari Undang-Undang 17 tahun 2013 kan baru 2 tahun lebih ya. Artinya di situ lahir undang-undang itu memang kita ingin merapikan, membina dan lain sebagainya supaya ormas yang ada di Indonesia ini bisa bermanfaat. Dan berserikat dan berkumpul itu kan memang dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945. Jadi saya kira kalau misalkan hari ini pemerintah dalam pengamatan atau dalam pendapat saya kan tiba-tiba mengusulkan atau beropini untuk melakukan revisi Undang-Undang 17 tahun 2013. Saya kira tentu pemerintah perlu menjelaskan dulu kepada publik apa alasan yang mendasar gitu loh. Tidak sehingga urgent perlu maksudnya, Iya, menurut saya belum urgent. Apa yang melatar belakangnya sehingga harus ada revisi. Sementara kita ingin mempertanyakan juga kepada pemerintah, baik pemerintah pusat maupun provinsi, kabupaten, kota, apakah fungsi-fungsi yang diamanahkan dalam Undang-Undang 17 tahun 2013 yang menjadi kewajiban dan ranah pemerintah itu sudah dilakukan kepada ormas gitu loh. Misalkan pembinaan, kemudian pengarahan, pengawasan dan sebagainya itu kan diatur semua dalam Undang-Undang 17. Kemudian kalau ada kekhawatiran misalkan ada ormas yang tidak berasaskan Pancasila, di Undang-Undang 17 sudah sangat jelas wajib hukumnya berasaskan Pancasila. Kalau misalkan ada ormas yang tidak berasaskan Pancasila, saya kira gampang, polisi tinggal bubarkan. Jadi sudah lengkap sebenarnya ya? Iya, yang kalau misalkan bikin owner tangkap saja dengan pidana umum, ya kan? Iya. Jadi menurut saya dari sisi cara pendirian, pembiayaan, kegiatan, kemudian anggaran dasar dan lain sebagainya, termasuk sanksi dari peringatan tertulis sampai pembubaran sudah diatur sedemikian rupa di dalam Undang-Undang 17 tahun 2013. Nah sekarang apakah misalkan Undang-Undang 17 itu sudah diimplementasikan baik oleh ormas maupun pemerintah. Nah ini yang menurut saya di Komisi 2 waktu raker dengan Mendagri 4 hari yang lalu itu yang saya tanyakan. Jawabannya bagaimana jawaban dari Mendagri? Saya bilang Pak Mendagri mohon maaf ini di luar konteks masalah pilkada, saya ingin bertanya karena semua lapisan masyarakat hampir bertanya ada apa rencana Mendagri untuk merevisi Undang-Undang 17 tahun 2013 tentang
organisasi kemasyarakatan. Nah, Pak Mendagri waktu itu menjawab, ini memang belum urgent. Kita harus konsentrasi dulu kepada undang-undang pemilu dan pilkada. Jadi artinya kan kalau undang-undang pemilu masih lama. Kita paling cepat undang-undang pemilu selesai April atau Juni kan. Kenapa misalkan ini harus diletupkan sekarang gitu loh. Sementara cara pembuatan undang-undang itu kan ada peraturannya, Bung Indra. Misalkan ada, kalau ini menjadi inisiatif pemerintah, tentu harus masuk dalam prolegnas. Prolegnas itu, program legislasi nasional itu harus disepakati antara pemerintah dan DPR. Yang sekarang ini bukannya masuk prolegnas, Pak Yandri? Belum ada. Belum ada. Dalam long list maupun dalam waktu atau prioritas tahun 2017 nggak ada masuk. Nah itu kan harus masuk dulu. Kalaupun nanti masuk surat itu kepada DPR, misalkan dari pemerintah ada naskah akademik dan rancangan undang-undangnya, tentu kan harus dibawa dulu ke rapat pimpinan DPR, bawa ke Bamus, kemudian dilemparkan dulu ke balik Pak Yandri. Pak Yandri, berarti ini berbeda dong. Ini bertemu dengan Mendagri 4 hari yang lalu. Iya, waktu raker di Komisi 2. Baik, berarti sebelumnya pernyataan dari Mendagri yang mengatakan memang segera harus merevisi Undang-Undang Ormas dengan kondisi Ormas yang sudah terlalu banyak, mempertanyakan kontribusinya. Ini apakah artinya dari Mendagri ini sudah kemudian akan agak mundur nih bahwa tidak ngoyo lagi soal... Dari jawaban itu Pak Mendagri memang mengawali ada sekitar 250.000 lebih ormas, ada yang menantang Pancasila atau apa, ya saya bilang Pak bubarkan aja kalau nggak Pancasilais gitu loh, itu kan sudah jelas. Kalau ada oknum yang melakukan onar seperti di Bandung, tangkap saya sama polisi, bilang itu kan, ini kan negara hukum. Tapi jangan sampai kita melihat kelemahan-kelemahan ormas itu, undang-undangnya disalahkan, itu nggak boleh Bung Indra. Itu loh maksud saya. Tapi undang-undangnya lengkap ya, menurut Anda ya? Lengkap sekali. Usianya masih muda, masih lengkap gitu ya? Lengkap sekali. Itu kan juga dulu tarik-menarik undang-undang ormas itu kan sangat dinamis kan waktu pembahasan kan. Baik dari publik, rakyat, akademisi, LSM dan sebagainya dulu. Luar biasa pembahasan itu dan itu kita ketok menjadi kesepakatan bersama. Dan umurnya masih muda, itu juga alangkah maju kita untuk membina, menertibkan dan sebagainya tentang organisasi kemasyarakatan yang ada di Indonesia. Nah sekali lagi jangan sampai ada beberapa ormas yang dianggap oleh pemerintah misalkan berseberangan dengan pemerintah, melakukan kritik dengan pemerintah, melakukan keonaran, terus undang-undangnya disalahkan, menurut saya kurang pas. Gitu loh Bung Indra. Baik, saya minta tanggapan sedikit dari Pak Laude. Ini Pak Laude gimana Pak Laude? Kalau disebutkan undang-undangnya menyesuaikan perkembangan zaman, ini masih 2013, usianya masih muda undang-undangnya. Dan sudah lengkap kalau ada ormas yang menentang Pancasila dan lain sebagainya, melakukan tindakan penegak hukum, ya tinggal ditindaklanjut oleh kepolisian. Ada semuanya di undang-undang ini, Pak. Apalagi mau direvisi? Betul. Jadi sebetulnya kita melihat bahwa di situ salah satunya misalnya terkait dengan pengaturan soal sanksi, ya. Itu fase-fasenya itu tahapannya relatif panjang, gitu ya, dari regulasi kita hari ini. Tentu itu mungkin kita akan coba ya kita identifikasi, dan ini kan artinya bahwa masih perlu dibicarakan dengan para pihak, dengan pembicaraan-pembicaraan yang tentu tidak langsung begitu ya, ada pembicaraan pertama, kedua dan seterusnya, kemudian mendengarkan masukan-masukan. Sebetulnya dari sisi konstruksi itu kira-kira mana yang paling harus segera disempurnakan. Yang kelihatan seperti soal tadi itu yang kami sampaikan ya, sanksi, kemudian bahwa dalam Undang-Undang 17 juga ini kan sudah ada judicial review dari Mahkamah Konstitusi gitu ya, sehingga kita akan coba supaya tidak ada penafsiran yang berbeda misalnya terhadap undang-undang itu gitu. Ini untuk sekali lagi bahwa tidak ada perlu dikhawatirkan sebetulnya, tapi hanya untuk pemerintah itu mengantisipasi, karena sebelum juga ya pengawasan pemerintah itu kan dilakukan sebelum dan juga itu sudah, sehingga nanti bahwa pemerintah itu selalu akan hadir begitu. Ini sebagai langkah antisipatif saja dari pemerintah sebetulnya untuk inisiasi ini, sehingga nanti ke depannya itu betul-betul ada lahirnya sebuah kebijakan yang sangat komprehensif begitu dan bisa applicable. Oke, baik. Tapi kami masih belum mendapatkan poinnya. Kira-kira apa urgensinya begitu, Pak Laude, ketika ini kemudian kembali mungkin dimunculkan begitu ke ranah publik. Nanti kita akan ulas lebih lanjut. Kita akan lihat perspektif lain juga terkait dengan rencana revisi Undang-Undang Ormas yang diinisiasi oleh pemerintah. Kami segera kembali dalam CNN Indonesia Prime News setelah jeda berikut ini.
Selain Pak Yandri dari Komisi 2 DPR RI, kemudian juga ada Pak Laude Ahmad yang merupakan Direktur Ormas dari Kementerian Dalam Negeri. Sekarang sudah hadir juga di studio Bonar Tigor Naipospos yang merupakan Wakil Ketua Badan Pengurus Setara Institut, dan juga Daniel Ansar Simanjuntak, Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah. Selamat malam. Assalamualaikum. Baik, terima kasih sudah hadir. Bapak-bapak, saya kan ke Bang Bonar terlebih dahulu. Mungkin Bang Bonar, pandangan Anda secara umum dulu melihat rencana revisi Undang-Undang Ormas ini seperti apa? Kalau saya terus terang diperlukan atau tidak? Belum melihat urgensinya ya. Ya. Karena apa? Karena Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 saja belum sepenuhnya diterapkan. Itu pertama. Kedua, hari ini kan keluar peraturan pemerintah. Karena itu memang diamanatkan oleh undang-undang. Ya. Peraturan pemerintah tentang sanksi dan administrasi pendirian sebuah terkait organisasi. Undang-Undang 17 ini, peraturan pemerintah dari undang-undang. Karena memang diamanatkan dalam undang-undang itu harus ada peraturan pemerintah. Ya. Jadi baru saja hari ini keluar. Dan harus saya akui bahwa saya baru melihatnya di situs setkap.go.id, tapi belum bisa mendapatkan itu materi itu secara utuh gitu ya. Tapi sekali lagi yang saya katakan bahwa sebetulnya undang-undang itu karena juga pernah di judicial review ke Mahkamah Konstitusi, ada beberapa pasal yang kemudian digugurkan, tapi ada yang dipertahankan. Tapi kalau itu diimplementasikan dengan sungguh-sungguh oleh pemerintah, itu sebetulnya sudah cukup baik ya. Sudah cukup baik ya? Sudah cukup baik, meskipun memang pasti akan ada beberapa kontroversial. Seperti apa misalnya? Misalnya pengawasan eksternal yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat dan pemerintah daerah. Dalam bentuk semacam apa pengawasan eksternal? Ya. Mungkin maksudnya perlu yang lebih detail. Perlu lebih detail ya. Kemudian juga semacam tahap-tahap sanksinya misalnya. Memang ini ada pertanyaan antara jarak waktu peringatan tertulis 1, peringatan tertulis 2, dan peringatan tertulis 3 berapa lama? Kemudian juga soal penghentian bantuan dana dan hibah. Bantuan dana dari mana? Hibah dari mana yang dihentikan? Apa dasar apa? Gitu kan? Karena penghentian dana satu hibah kan tentu saja harus melibatkan juga kementerian misalnya. Mungkin itu yang diatur nanti dalam PP-nya begitu kali ya? Saya belum lihat memang ya. Termasuk ketiga soal penghentian aktivitas sementara. Dan itu harus mendapatkan pertimbangan dari Mahkamah Agung. Dan keempat adalah pencabutan status hukum keorganisasian yang tentu saja harus melalui proses pengadilan. Tapi sanksi-sanksi itu memang harus lebih rigid lagi diatur dalam peraturan pemerintah. Agar bisa diterapkan dengan sangat baik dan karena kalau maksimal, tidak akan menimbulkan banyak multitafsir dan kemudian ada potensi yang kita sebut sebagai abuses of power. Jadi kalau kekuatan negara itu subjektif dan dia menggunakan sesuai dengan standar dia, bukan standar yang berlaku secara umum, tentu saja akan merugikan bagi kebebasan berserikat masyarakat, kan begitu. Baik. Jadi itu pertanyaan kita. Tapi sekali lagi bahwa dari sisi urgensi belum ada. Ada revisi apa gitu ya yang diperlukan. Karena pemerintah sendiri sampai sekarang menurut kami kurang tanggap, kurang sigap. Misalnya begini Mas kita tahu kejadian yang di Bandung kemarin, misalnya ya, ada satu ormas yang sudah mengganggu kebebasan beribadah satu kelompok masyarakat, ya kan? Itu kan sudah jelas pemerintah ada yang katakan bahwa itu pelanggaran hukum misalnya. Di undang-undang itu melanggar tidak? Kalau bisa maka itu tafsiran pemerintah misalnya kalau itu ormas itu terdaftar misalnya ya sudah sepatutnya kemudian ada dikeluarkan peringatan tertulis pertama misalnya, ya kan? Karena itu sebagai upaya untuk memperingatkan organisasi tersebut untuk di kemudian hari tidak lagi melakukan hal yang sama misalnya, kan bisa saja. Jadi artinya bahwa kalau memang pemerintah sungguh-sungguh ingin menerapkan undang-undang ini, sebetulnya dia bisa sudah cukup baik. Sudah cukup baik begitu. Baik. Kalau dari sisi perspektif ormas sendiri seperti apa? Muhammadiyah ini salah satu ormas besar di Indonesia. Dulu kan kita sempat melakukan protes yang cukup intens karena terkait dengan posisi ormas besar, kemudian justru yang mendirikan Republik seperti Muhammadiyah dan NU. Justru kan keputusan pendirian kita itu dikeluarkan melalui surat pemerintahan kolonial pada saat itu, kemudian strukturnya agak berbeda dengan undang-undang yang waktu itu ingin diundangkan. Itu pertama ya. Kemudian kedua, saya melihat ini landasan ontologisnya kan lemah sekali karena dia berangkat dari fenomena yang muncul belakangan ini. Pertama misalnya ada fenomena kelompok sebutlah punya ideologi atau
pikiran gitu ya, pemikiran yang tidak bersesuaian dengan 4 pilar kebangsaan kita. Misalnya 4 pilar kebangsaan kita itu Pancasila, NKRI, kebinekaan dan satu lagi Undang-Undang Dasar 145. Nah, ada memang kelompok yang punya perspektif itu ya. Ada ya? Misalnya ya kita kan setiap hari sering dengar kan, misalnya ada kelompok yang terus ingin kampanye dan solusi kebangsaannya selalu mendirikan kekhalifahan lah, segala macam, pendirian solusinya. Tapi itu ormas yang terdaftar padahal ya? Iya, itu kan terdaftar di Kemendagri. NU dan Muhammadiyah kan punya kekhawatiran yang sama terkait dengan pemikiran dan ormas-ormas seperti ini. Tetapi kemudian kita juga tidak dalam posisi bisa melakukan penghakiman terhadap pemikiran. Nah, jadi yang harus kita berhati-hati nih dalam konteks melakukan penegakan hukum misalnya, apalagi itu terkait dengan pemikiran, karena ini adalah landasan dasar demokrasi kita. Kalau kemudian kita tiba-tiba membatasi pemikiran, kemudian kita membatasi dialog, itu yang kemudian jadi masalah besar. Mungkin ini yang menjadi masalah bagi pemerintah, sehingga harus perlu ketika kemudian ada ormas pendaftarannya berdasarkan asas Pancasila tentu saja, kemudian sesuai dengan syarat-syarat yang ditentukan oleh pemerintah begitu. Tetapi ketika dalam perjalanannya kemudian punya pemikiran-pemikiran seperti itu. Nah, apakah ketika masih pada pemikiran itu sudah bisa kemudian ditindak dalam hal mulai misalnya dari peringatan tertulis dan lain sebagainya, ataukah ketika melakukan sebuah aktivitas gerakan baru bisa ditindak, Mas? Ya, Apakah itu yang menjadi sulit? Yang menyulitkan tentu debatable kita tentang bagaimana menghakimi pemikiran. Itu kan yang bagi kami sih misalnya ormas Islam seperti Muhammadiyah, ya Pancasila atau 4 pilar kebangsaan itu sudah final. Bahkan Muhammadiyah menyebutnya sebagai istilah Darul Ahdi wa Syahadah. Ini adalah konsensus kita sebagai negara. Ini final, kira-kira begitu ya. Ini final dan ini adalah dasar negara dan ini adalah kesepakatan kita bersama. Dan justru Muhammadiyah melalui ketua umumnya dulu Pak Ki Bagus Hadikusumo yang kemudian menginisiasi pendekatan ketuhanan yang Maha Esa dan sebagainya itu. Itu pertama. Nah, tentu yang harus diwaspadai adalah kita ada berdiri di antara dua sisi, upaya ingin mempertahankan 4 pilar kebangsaan itu, merawat itu di satu sisi, di sisi lain kita dihadapkan pada ancaman ada trade off dari demokratisasi. Kan trade off dari demokratisasi ini adalah kebebasan berpendapat, kebebasan berpikir begitu ya. Otomatis memang ketika demokratisasi itu muncul, maka kebebasan pikir itu juga muncul. Misalnya kita sebutkan teman-teman kita yang punya wacana-wacana itu kan bisa hidup justru di era demokratisasi. Walaupun kemudian mereka menghujat demokrasi itu sendiri kan. Mereka menghujat demokrasi itu sendiri, tapi mereka padahal tumbuh subur di tanah demokrasi itu. Jadi kalau tidak demokrasi atau kita kembali ke zaman Pak Harto, mereka nggak akan mungkin hidup di tanah itu. Nah, berpikir seperti itu mungkin tidak sempat ya. Maka caranya bagaimana? Sebenarnya kami berulang kali menyampaikan ketika kemarin juga diskusi masalah ini, yang harus dilakukan adalah pemerintah harus lebih aktif melakukan proses dialogis. Jadi era demokratisasi ini, tradisi dialogis itu harus muncul. Nah, ini kan kelompok-kelompok pemikiran seperti ini yang kemudian tidak bersesuaian dengan 4 pilar kebangsaan kita itu kan tumbuh subur. Nah, kenapa mereka tumbuh subur? Sebenarnya bukan hanya karena mereka tidak bersepakat dengan 4 pilar kebangsaan ini, tapi ada permasalahan lain, misalnya ketidakadilan yang kemudian tidak bisa dihadirkan oleh negara, kemudian kesenjangan yang luar biasa, sehingga mereka cari alternatif ideologis, solusi dari yang lain gitu. Nah, itu muncul. Nah, hal-hal seperti itu hanya bisa dilakukan dengan cara dialog satu sisi, di sisi lain tentu adalah menghadirkan kebijakan negara yang berkeadilan dan menghadirkan kesejahteraan. Ya, itu satu sisi ya. Nah, justru yang seharusnya jadi permasalahan yang sangat urgent itu adalah
ketika ormas itu bisa dibubarkan ketika dia memang jadi ancaman karena praktek premanisme dan anarkisme. Premanisme dan anarkisme. Nah ini yang selama ini. Tapi memang kesulitan kalau dilihat dari undang-undang yang ada sekarang. Jadi masalah kan selama ini pemerintah, baik itu pemerintah daerah maupun pemerintah pusat, itu kan tidak, law enforcement-nya lemah sekali terkait dengan ini. Selalu alasannya sulit kita menghukum organisasi. Toh yang melakukan itu orang per orang, gerombolan, sebutlah begitu, yang gerombolan yang membajak itu organisasi. Itu di satu sisi ya. Kemudian tapi ini berulang gitu kan. Misalnya di daerah saya, di daerahnya Pak apa itu kita hafal betul kan, ada kelompok yang memang kerjaannya premanisme itu di satu sisi ya. Tapi di sisi lain memang ada dia menyebut diri sebagai ormas tapi tidak terdaftar, gerombolan gitu. Jadi masalah di titik ini menurut saya di anarkisme dan premanisme ini ada di law enforcement kita yang memang lemah, itu saja. Pak Laude, bisa Anda jelaskan tidak? Jadi terkait dengan undang-undang yang sebenarnya tadi disebut cukup lengkap, tinggal law enforcement-nya, penegakan hukumnya begitu Pak, yang harusnya lebih maksimal. Apa yang menjadi argumentasi Anda gitu terkait dengan perlunya atau urgensinya segera dilakukan revisi ini? Jadi begini, tadi kita sudah dengar sendiri dari kawan-kawan menyampaikan bahwa sebetulnya aktivitas-aktivitas yang di luar jalur yang sesuai dengan tujuan didirikan ormas gitu ya, yang itu yang kita antisipasi supaya nanti tidak diharapkan mengganggu masyarakat lain. Harus menjadi catatan kita juga bahwa hari ini ormas yang menurut Undang-Undang 17 itu adalah ormas yang terdaftar ya pada pemerintah. Oke. Nah, kalau itu kan terdaftar ya kan, kita tentu punya instrumen-instrumen tadi, walaupun yang tadi kami sampaikan di pembicaraan terdahulu bahwa cukup panjang ketika kita melakukan pengawasan, dan tentu pemerintah tidak akan represif di situ. Instrumennya juga sudah cukup itu walaupun masih panjang. Hanya saja kelompok-kelompok saudara-saudara kita masyarakat yang beraspirasi begitu ya, ini kan kelompok masyarakat kadang-kadang kebanyakan yang belum terdaftar begitu. Nah, masyarakat ini kan tidak teridentifikasi dan terdaftar. Bagaimana kita melakukan katakan pengawasan begitu. Kalau misalnya mereka katakan satu sisi adalah sebagai perorangan, tapi mereka juga adalah kelompok gitu ya, harus menyuarakan aspirasinya katakan. Sehingga ini perlu kita coba carikan instrumennya sehingga nanti proses komunikasi antara pemerintah dengan masyarakat atau yang berkelompok ini juga bisa ada di situ. Misalnya dalam konteks kalau undang-undang ormas hari ini bahwa pemerintah bukan hanya untuk mengawasi atau memberikan sanksi, tapi dia akan hadir untuk memberikan pembinaan, pemberdayaan dan seterusnya begitu kan. Jadi sedikit saja sebetulnya ketika dia aktivitasnya itu melenceng misalnya, itu yang pemerintah harus hadir juga sebelum maupun sesudahnya. Nah, dalam hal yang tidak terdaftar atau ini kan kita harus dorong dulu mereka terdaftar nih. Supaya ikut berpartisipasi, mendorong pembangunan nasional, ya kan, sejalan dengan program-program pemerintah dan seterusnya begitu kan. Nah, karena dia tetap akan menjadi garda terdepan sebagai peran sosial masyarakat begitu ya. Jadi garda terdepan bagi pemerintah untuk menyampaikan aspirasi-aspirasinya ataupun memberikan pelayanan-pelayanan serta penguatan dan menjaga persatuan dan kesatuan. Itu juga ormas tentu fungsinya ke sana sebetulnya didirikannya ormas itu. Dari 250.000 sekian begitu ya, yang disebut oleh Mendagri sangat banyak sekali dan Mendagri mengaku tidak tahu apa saja kontribusinya begitu, dan belum ada pemetaan. Ini bagaimana kok bisa belum ada pemetaan tentang segitu banyaknya ormas begitu Pak sejauh ini? Sebetulnya kan bahwa ormas itu kan melakukan aktivitasnya dia sesuai dengan program dan anggaran dasar, anggaran rumah tangga, konstitusi organisasinya sendiri gitu ya. Dan tentu pemerintah itu senantiasa melakukan pengawasan dan pengamatan seperti itu. Nah, cuma kan ini sudah terlalu banyak seperti ini kan, resource kita juga terbatas untuk memantau dia 24 jam begitu aktivitasnya ya kan. Nah, sehingga mungkin kita perlu tadi ya kan instrumen-instrumen yang kira-kira lebih melengkapi, lebih memudahkan kita untuk melakukan tadi. Bahwa kita akan hadir juga untuk melindungi kepentingan-kepentingan. Itu di Undang-Undang 17 belum ada Pak ya? Tadi. Ya. Instrumen-instrumen yang Anda masukkan tadi di Undang-Undang 17 2013 belum ada? Sebetulnya yang tadi kami harapkan itu bahwa ormas atau kelompok masyarakat yang belum terdaftar itu tadi yang akan kita dorong, kan? Karena kan kalau yang sudah terdaftar itu kan kita melakukan pembinaan pemantauan secara periodik itu ada di kita, gitu kan. Cuma kan ormas ini dia kan punya masa
secara konstitusi atau anggaran dasarnya juga kan dia punya masa bakti gitu kan. Ya. Misalnya dia sudah ini kemudian dalam waktu tertentu 3 tahun ke 4 tahun atau 5 tahun dia juga kan selesai itu. Ya kan, kadang-kadang mungkin juga tidak melakukan komunikasi selanjutnya untuk memperpanjang katakanlah surat keterangan terdaftar dan seterusnya. Sehingga nanti pemerintah juga membutuhkan resource untuk itu, melakukan pemantauan kepada organisasi kemasyarakatan ini. Karena organisasi kemasyarakatan ini pun juga ketahui bersama bahwa mereka itu ketika menjadi anggota ormas ya bisa menjadi anggota ormas di tempat lain atau pada organisasi yang lain. Baik. Hingga ini memang perlu kita kita siapkan instrumen karena pemerintah harus bekerja berdasarkan instrumen-instrumennya. Baik, Pak Laude, seperti yang kejadian di Bandung kemarin misalnya, ada yang kemudian berusaha untuk membubarkan sebuah kegiatan ibadah misalnya. Ya. Apapun backgroundnya katanya salah paham dan lain sebagainya. Tapi sebenarnya yang seperti itu apakah melanggar pasal Undang-Undang 17 2013 atau tidak? Saya tidak mengatakan begitu. Saya pikir pemerintah daerah sudah memberikan komunikasi secara persuasif ya, itu semacam peringatan dari pemerintah daerah. Dan sudah ada langkah-langkah persuasif di situ dan itu sudah bagus. Hanya saja seperti kita ketahui bahwa ternyata itu belum terdaftar pada kesepakatan pemerintah Kota Bandung. Nah, sehingga ini perlu kita dorong bahwa mereka itu harus terdaftar begitu, sehingga terdaftar sehingga bahwa pemerintah mungkin bisa melakukan langkah-langkah preemptif, melakukan langkah-langkah preventif begitu supaya nanti mungkin kalau dikatakan itu tidak ada yang miskomunikasi supaya mereka juga itu terfasilitasi ya, terberdayakan juga. Kalau tidak terdaftar itu statusnya seperti apa Pak? Ketika kemudian ada sekelompok orang kemudian melakukan pembubaran dan lain sebagainya, apakah itu sudah masuk kemudian ranah pidana atau seperti apa? Murni pidana atau bagaimana Pak? Saya pikir saya tidak menyatakan itu, bahwa nanti mungkin itu perlu diidentifikasi kembali, perlu dibicarakan dengan stakeholder terkait tentunya itu. Dengan pemerintah daerah, dengan unsur-unsur terkait setempat. Baik, saya langsung beralih ke Pak Yandri. Pak Yandri, kalau kita tanpalah kita menyebut nama sebuah kelompok atau organisasi dan lain sebagainya, tapi sering sekali begitu kita disuguhi informasi berita tentang bagaimana sebuah kelompok membubarkan acara ibadah tertentu begitu, lalu kemudian sebuah kelompok yang melakukan penyisiran, kemudian melakukan penutupan dan lain sebagainya. Jadi ada tindakan-tindakan seperti yang seharusnya mungkin saja begitu, yang seharusnya dilakukan oleh misalnya polisi dan lain sebagainya. Nah, bagaimana dengan kelompok-kelompok yang seperti ini? Ketika tadi juga saya coba menggali ke Pak Laude, rupanya itu belum terdaftar dan lain sebagainya. Ini bagaimana kondisi yang seperti ini begitu Pak? Ya kalau belum terdaftar kan dia nggak bisa dibubarkan. Itu udah langsung aparat hukum aja bertindak ya kan, polisi. Jadi begini, Bung Indra. Perangkat negara kan udah cukup gitu loh. Jadi kalau misalkan ada organisasi yang melenceng dari Pancasila, Undang-Undang 45 dan sebagainya itu, tentu kan bisa ditindak secara tegas. Apakah itu oknum maupun organisasinya kan bisa ditindak. Misalkan ada oknum, langsung ditangkap oleh polisi. Nggak ada masalah gitu loh. Kalau misalkan organisasi atas nama organisasi melalui rapat-rapat sesuai dengan ADRT-nya, keputusannya, kemudian melenceng dari Pancasila, bubarkan saya langsung. Melalui tahapan-tahapan di Undang-Undang 17 kan ada peringatan tertulis, kemudian pemerintah sementara dan sebagainya itu kan kalau dia terdaftar. Kalau nggak terdaftar, ya bisa dibubarkan langsung, nggak terdaftar kok, ya kan? Nah ini kan yang terdaftar yang harus dibubarkan yang menurut Undang-Undang 17 tahun 2013. Nah jadi begini, Bung Indra, sekali lagi saya dari awal tadi mengatakan bahwa jangan sampai Undang-Undang 17 tahun 2013 itu belum dimaksimalkan pelaksanaannya. Apalagi pemerintah belum melakukan tugasnya yang diamanatkan oleh undang-undang, terus ketika misalnya terjadi ada beberapa oknum ormas ataupun ormas itu sendiri yang melakukan keonaran atau dianggap melenceng atau berbeda pendapat dengan pemerintah, itu tiba-tiba misalkan sekali lagi undang-undangnya disalahkan, menurut saya tidak. Nggak boleh begitu, ya kan? Mari kalau kita argumen yang disampaikan tadi oleh Pak Laude seperti apa? Katanya untuk instrumen, melengkapi instrumen dan lain sebagainya, sanksi yang perlu diperdetil dan lain sebagainya, bagaimana Pak Yandri? Kalau sanksi dan sebagainya kan makanya perlu peraturan pemerintah. Undang-undang nggak mungkin detil sampai misalkan masalah yang
asam bezit diatur. Undang-undang itu kan mengatur bonggolnya, ya kan? Iya. Tapi memang peraturan pemerintah ataupun peraturan di bawahnya itu napasnya tidak boleh bertolak belakang dengan undang-undang induknya. Yeah. Nah, saya kira Undang-Undang 17 tahun 2013 itu kan hasil permufakatan para pihak, baik itu pemerintah maupun DPR, dan sebelum melakukan undang-undang itu disahkan, itu kan kita mengundang semua elemen masyarakat, termasuk dari ormas itu sendiri, dari kalangan kampus, dari LSM dan lain sebagainya. Jadi sekali lagi, kita jalankan dulu undang-undang ini, dan ini Bung Indra, di DPR sekarang itu ada prolegnas itu sebanyak 50, itu ada kesepakatan 50 rancang undang-undang yang harus dibahas, dan itu juga urgent semua. Iya, Jadi jangan lebih urgent sampai maksudnya. pemerintah memasukkan lagi rancang undang-undang yang itu juga belum tentu diterima oleh DPR. Karena kan di DPR itu ada 10 fraksi. Apakah misalkan fraksi semua bisa menerima ketika naskah akademik dan rancang undang-undang dari pemerintah itu tentang revisi terbatas ormas itu dimasukkan ke DPR, bisa nggak lolos ke menjadi prolegnas? Kalau nggak lolos, kan kasihan pemerintahnya udah gaduh duluan. Gitu loh. Jadi menurut saya sekarang pemerintah fokus saja kepada pembinaan, pengawasan, dan sebagainya tentang ormas sekarang gitu loh. Gitu Bang Indra. Kita minta tanggapan Pak Laude juga, nanti saya juga akan bertanya tentang bagaimana jika memang sebuah ormas itu sudah terdaftar, tetapi kemudian apakah ormas itu berhak melakukan tindakan pembubaran, tindakan penertiban yang seharusnya dilakukan. Baik, saya kembali ke Pak Laude terlebih dahulu. Pak Laude, katakanlah ada sebuah ormas yang sudah terdaftar, tetapi kemudian melakukan tindakan-tindakan seperti yang seharusnya dilakukan oleh penegak hukum, misalnya melakukan pembubaran. Kita tidak berbicara sebuah aktivitas itu salah atau benar begitu ya. Tapi kemudian melakukan pembubaran, kemudian melakukan pemaksaan, penutupan dan lain sebagainya. Berhakkah sebuah ormas melakukan itu sebenarnya, Pak? Begini Mas, jadi sebetulnya pengawasan ormas itu kan ada internal, ada eksternal juga gitu ya. Dan tentu secara internal pun pasti mungkin mereka pasti merefer dan merujuk kepada anggaran dasar dan anggaran rumah tangganya. Kelihatannya tidak akan ada ormas yang tentu melakukan tindakan-tindakan yang seperti itu secara internal gitu ya, apalagi secara eksternal. Karena secara eksternal pun ya, pengawasan eksternal itu tidak hanya dilakukan oleh pemerintah dan pemerintah daerah, tapi masyarakat juga melakukan gitu. Masyarakat sendiri melakukan pengawasan di sana. Nah, hanya ini yang kita coba lengkapi begitu ya. Serigit bagaimana ini kita harus ini. Artinya bahwa pemerintah selalu memandang jangan sampai ada celah yang kosong begitu, sehingga nanti masyarakat itu mengambil langkah-langkahnya sendiri gitu. Ya, di dalam regulasi kita hari ini seperti tadi saya sampaikan bahwa pengawasan itu tidak hanya pemerintah dan pemerintah daerah, masyarakat juga melakukan. Nah, bagaimana instrumen masyarakat ini melakukan pengawasan terhadap aktivitas ormas itu. Nah, ini yang perlu juga kita antisipasi sehingga tadi masyarakat yang lain juga terayomi, terlindungi, negara juga hadir karena dia harus memfasilitasi kebijakan dan regulasi misalnya. Dan sekali lagi bahwa ini tentu kita akan mendengarkan masukan-masukan dari para pihak, kita akan identifikasi, kita lakukan kajian dengan tim yang akan dibentuk begitu, ya kan. Kemudian nanti ke depannya juga baru kita akan mengajukan kepada DPR tentu dengan menyesuaikan dengan Jadi ini tetap digulirkan ya, walaupun seperti yang dijelaskan oleh Pak Yandri tadi. Banyak agenda-agenda penting yang lain tentu setelah agenda-agenda penting dan mendesak yang tadi disampaikan itu ya, beberapa undang-undang yang harus segera direvisi dan diselesaikan dalam waktu yang sesegera mungkin. Gitu. Ya, jadi artinya apakah, pertanyaan saya tadi belum terjawab, apakah ormas berhak sebenarnya melakukan sebuah tindakan penutupan, pembubaran, ataupun tindakan yang seharusnya dilakukan oleh penegak hukum, Pak? Dalam aturan yang ada sekarang ini? Saya pikir masing-masing memahami perundang-undangan begitu, Mas, sesuai dengan kewenangan dan porsinya masing-masing gitu. Pemerintah ya, kemudian juga masyarakat juga itu ada porsi masing-masing begitu. Kalau memang dalam konteks penegakan hukum, saya pikir itu diserahkan kepada aparat penegakan hukum. Gitu. Itu sudah ada porsi masing-masing sesuai dengan kewenangan masing-masing. Kalau memang ada rencana revisi ini, berarti kan harus diharapkan juga sebenarnya pemerintah tidak setengah-setengah. Bang Bonar, Anda melihatnya seperti apa? Apakah ini kemudian masih terlihat setengah-setengah atau seperti apa? Ya, sebetulnya harus kita pahami bahwa salah satu kelemahan dari undang-undang ini memang tidak mengatur organisasi yang tidak terdaftar. Dan meskipun sebetulnya itu dimengerti. Mengapa? Karena kebebasan berkumpul, kebebasan berserikat itu adalah hak setiap individu. Bukan datang dari negara. Walaupun tidak didaftarkan juga tidak masalah? Sebetulnya tidak masalah.
Karena tadi kebebasan berkumpul, kebebasan berserikat adalah hak setiap individu. Hanya persoalannya memang kemudian ada soal administratif, ada hal perdata menyangkut keuangan, misalnya ingin buka rekening, karena itu kemudian ada proses-proses administrasi. Ya, dia harus terdaftar resmi misalnya karena soal itu. Ya. Coba kita lihat mafia kejahatan, triad misalnya, atau juga kita coba lihat yang disebut GI, Jemaah Islamiyah, apa pernah terdaftar di Indonesia? Kan tidak perlu mereka merasa terdaftar, tapi mereka punya struktur, punya organisasi, punya anggaran dasar, punya anggaran rumah tangga, punya kode etik sendiri, dan punya ideologi. Mereka secara apapun mereka adalah sebuah organisasi. Apakah karena itu kemudian negara tidak bisa menjangkau mereka? Ini pertanyaan pertama gitu ya. Tapi yang kembali lagi ke pertanyaan pertama, kebebasan berpendapat, kebebasan berserikat itu bukanlah sesuatu yang tidak bisa dibatasi. Itu dalam perspektif hak asasi manusia adalah namanya derogable right. Sesuatu yang bisa dibatasi oleh negara dengan atas dasar beberapa hal. Pertama tentu saja adalah public order, national security, moral publik, kesehatan masyarakat. Itu apa yang kita sebut sebagai Siracusa Principle Siracusa. Jadi kalau sebuah organisasi memang sudah membahayakan public order, ketertiban publik, national security, moral umum, dan kemudian kesehatan masyarakat, pemerintah atau negara bisa bertindak. Tentu saja harus berdasarkan step-stepnya, langkah-langkahnya. Tidak bisa langsung kemudian main tangkap, main bawa ke pengadilan, tidak bisa. Makanya selalu ada upaya pertama tentu saja ada persuasif, dialog, ya kan, saling bisa memahami lah, begitu kan. Kemudian sebenarnya begini, ketika bicara soal revisi Undang-Undang Ormas, masyarakat yang umum begitu ya, yang tidak terlibat ormas ataupun apa, ketika melihat sebenarnya tidak terlalu paham juga tentang mau apa sih Indonesia, silakan ya. Cuman yang menjadi, saya yakin yang menjadi pertanyaan masyarakat adalah ketika ada sebuah kelompok yang entah itu terdaftar atau tidak di Kementerian Dalam Negeri ataupun kementerian yang lain ataupun di pemerintah daerah, kemudian bisa melakukan pembubaran, bisa melakukan penutupan sebuah aktivitas, entah itu aktivitas apapun, terlepas salah atau benar, berhak tidak sebenarnya ormas itu melakukan hal itu? Kalau itu sudah jelas adalah kategori perbuatan pidana, jelas pidana hukum, ya, pidana gitu itu loh. ya. Tidak perlu undang-undang ormas, KUHP sudah mengatur. Gitu Dan yang dibutuhkan masyarakat sebetulnya kan adalah saya ingin jawaban itu sebenarnya dari ketegasan pemerintah dan law enforcement. Itu saja. Kalau pemerintah mau berbuat sesuatu aja, gitu ya. Saya pikir ada kecemasan masyarakat, pertanyaan-pertanyaan di masyarakat itu setidaknya bisa terjawab. Gitu. Tapi kalau semacam ini, gitu ya, dan itu terus berulang-ulang, ya, kan berulang-ulang nih persoalannya. Berarti kan ada sesuatu yang salah kalau berulang-ulang. Bagaimana Mas Daniel? Saya nggak tahu ya wacana revisi ini muncul. Saya mungkin. Tapi sepertinya sama Pak Laudy akan terus dilakukan kok ini sepertinya. Karena masalahnya sebenarnya bukan di konseptual undang-undangnya secara keseluruhan ya. Masalahnya itu ada di penegakan hukum. Tadi misalnya berkaitan pertanyaan Mas Indra, apakah ormas yang anarkis, disebutlah begitu, yang mengambil tugas dan kewenangan aparatur hukum itu punya hak, ya terang tidak punya hak. Mereka yang melakukan itu apalagi dengan cara kekerasan, teror, justru mereka melakukan pidana dan itu bisa ditangkap siapapun mereka. Itu pertama. Nah, masalah muncul itu ketika kelompok-kelompok premanisme, sebutlah begitu ya, kelompok-kelompok besar itu kemudian bertindak di luar hukum, itu tidak bisa ditindak dan tidak berani ditindak oleh aparatur hukum atau kepala daerah. Itu muncul karena mereka ini punya kekuatan politik, padahal tidak terdaftar, punya kekuatan politik. Gini, saya justru ngelihat nggak ada masalah tadi seperti disebutkan oleh Pak Tigor. Jadi kalaupun dia tidak terdaftar, kalau kemudian berbuat pidana ya ditangkap, nggak ada masalah. Mereka yang terdaftar ini misalnya buat ormas itu kemudian mendaftar, itu pasti punya niat baik. Ya kan kalau udah mendaftar gitu, itu nggak mungkin dia misalnya kita bangun perspektif gitulah, dia pasti ingin berbuat baik. Kalau kemudian yang jadi masalah kan, yang sering jadi masalah itu adalah yang tidak mendaftarkan diri ini.
Nah, jadi masalahnya justru bukan di undang-undangnya itu, tapi bagaimana aplikasi undang-undang itu melalui penegakan hukum. Nah, ini saya kasih contoh. Banyak di daerah itu ormas-ormas misalnya ya yang tumbuh berjamur, tapi kemudian melakukan praktek-praktek premanisme, tapi kemudian tidak bisa ditindak secara hukum. Kenapa? Karena politisi, kemudian kepala daerah ikut merawat kan. Anda bayangkan Mas, itu politisi ikut merawat ya? Ada loh ikut merawat. Kenapa? Karena mereka punya voters, mereka punya massa. Dan berarti kuncinya bukan revisi dong berarti ya kemudian ya, lebih pada itu. Tapi kita lihat nanti perkembangan seperti apa, apakah memang ada poin krusial yang akan memang disampaikan oleh Kementerian Dalam Negeri begitu melalui keterangan dari Pak Laude tadi. Tapi kita akan kaji lebih lanjut. Sementara kita akhiri perbincangan sampai di sini. Terima kasih Mas Daniel, terima kasih juga Pak Bonar dan juga Pak Yandri, Pak Laude, terima kasih atas waktunya dalam CNN Indonesia Prime News malam hari ini. Bung Indra. Baik. Setelah rehat berikut ini kita akan perbarui informasi dari dinamika kampanye Pilkada DKI Jakarta. Tetaplah bersama kami.